Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhidi bi bahiri ayati. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 69. Baris kalian ugi nginggil kitab Fathul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. As-sifatu utawi sifat, al-ashiratu kang kaping 10, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala, iku al-hayatu sifat hayat. Wahia utawi al-hayat iku sifatun sifat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala. Azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, tusahihu kang beneraken apa sifat, liman marang wong qomat kang jumeneng apa sifat, bihi kelawan man al idroka ing panemu. Aitu sahihu tegese beneraken apa sifat, lahu marang man benerno ayyakuna ing yen to ana sapa man iku mudrikan bisa nemu lil asyai marang pira-pira perkara. Maksude nemu pirang-pirang perkara iku ai aliman tegese iku pirsa bi haqiqatiha kelawan hakikate asya, wa sami'an lan midanget biha kelawan asya utawa haqiqah, wa basiron lan mirsani biha kelawan haqiqah. Dan sifat wajib Allah yang ke-10 yakni sifat al-hayat. Al-hayat niku maknane maha hidup. Wahia sifatun lahu ta'ala azaliyatun maujudatun, yaitu sesuatu sifat wajib Allah yang azali, yang wujud. Jadi sifat wajib Allah al-hayat
yang artinya maha hidup. Ini adanya termasuk sebelum ada apapun, sebelum Allah menciptakan apapun, sifat al-hayat ini sudah ada. Itu pengertian dari azali. Maujudatun artinya yang wujud. Tusahihu liman qamat bihil idraka, yang membenarkan zat yang memiliki sifat al-hayat ini. Dengan sifat al-hayat ini bisa mengerti, maksudnya bisa mengetahui hakikat segala sesuatu, bisa mendengarkan dan melihat apapun. Dengan sifat al-hayat ini Allah bisa mengetahui segala hakikatnya sesuatu, bisa mendengarkan dan melihat. Ya, sebab kalau tidak ada al-hayat, ya nggak bisa apa-apa. Wong al-hayat itu artinya maha hidup. Makhluk mawon nek mati ya wis gak ero apa-apa, nggih. Tidak bisa mendengarkan apapun, juga tidak bisa melihat apapun. Pemahamannya itu sama seperti itu. Jadi dengan sifat al-hayat ini Allah mengetahui hakikat segala sesuatu, bisa mendengarkan dan melihat apapun. Wa hayatuhu utawi gesange Allah Ta'ala iku laisat ora ana apa si hayat iku biruhin tetep kelawan roh. Bal hayatuhu bale utawi gesange Allah iku li dzatihi krana dzate Allah. Maksude aimin ghairi wasitati syai'in, tegese saking tanpa lantaran suwiji-wiji, zaidin kang luwi alaiha ing atase zat karuhi kaya dene roh. Mangkane falidha mengko krana iki hayatuhu lidzatihi la ya'tari ora tumekahi ing Allah apa al mautu mati. Sifat al hayat hidup, hidupnya Allah itu tidak dengan roh, tetapi hidupnya Allah itu karena zatnya. Allah itu maha hidup. Hidupnya Allah itu tanpa perantara roh. Akan tetapi hidupnya Allah itu karena zatnya. Nggih, krana zate Gusti Allah wujud, sehingga Allah itu hidup. Tadi tanpa menggunakan perantara roh. Mergo nek urip niku nganggo perantara roh, itu akan mengalami kematian. Lah hidupnya Allah itu tanpa perantara apapun, tanpa perantara roh. Allah tidak punya roh. Oleh karenanya Allah itu tidak mengalami kematian. Allah tidak mati. Sing mati niku yang berjiwa. Yang bisa mati itu yang punya roh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Bi khilafi hayatil hawadithi, kelawan berbedani uripe pira-pira makhluk. Fa innaha mongko setuhune hayatil hawadith iku bisain tetep kelawan suwiji-wiji zaidin kang luwi apa syai ala zawatiha ing atasi pira-pira zate hawadith. Wa huwa utawi syai iku arruhur roh. Falidha mongko krana are iki bisain zaidin ya'tari tumeka ha ing hawadith
apa al mautu mati. Berbeda dengan makhluk yang mengalami sesuatu yang menempel padanya, yaitu roh. Kalau makhluk itu hidup, itu menggunakan perantara roh. Oleh karenanya makhluk itu dapat mengalami maut, dapat mengalami kematian. Ini bedanya hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah itu hidup, makhluk ini juga hidup. Cuman bedanya kalau hidupnya Allah tanpa perantara roh sehingga tidak mengalami mati. Kalau hidupnya makhluk itu menggunakan perantara roh sehingga mengalami kematian. Niku bedane. Wa hayatuhu utawi gesange Allah Ta'ala halimah hulur Allah iku laisat ora ono apa hayat iku muta'alliqatan sambung utawa gumantung apa hayat bisain kelawan suwiji-wiji wa huwa utawi hayat iku sababun dadi sebab fi sifatil ma'ani kang tetep ing dalem pira-pira sifat ma'ani yalzamu kang tetep min wujudiha saking wujude sifat hayat apa wujudu sifatil ma'ani wujude pira-pira sifat ma'ani ma barang ada kang liyani apa sema ha ing hayat wa min adamiha lan krana ara-anane wujude al hayat apa al-adamu ora ana utawa ora wujud. Artinya hidupnya Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan hidupnya makhluk. Itu berhubungan dengan apapun, berkaitan dengan apapun. Sifat al-hayat Allah itu menjadi sebab sifat-sifat ma'ani. Artinya dengan adanya sifat al-hayat Allah, sifat-sifat ma'ani selainnya menjadi ada. Dan dengan tiadanya sifat al-hayat, sifat-sifat ma'ani lainnya tidak ada. Jadi dengan adanya sifat al-hayat ini menyebabkan sifat-sifat ma'ani itu ada. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada pada Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, sifat ma'ani itu ada 7. Ya, sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat artinya berkuasa, maha kuasa, yaitu berkuasa. Iradat maha berkehendak. Ilmun mengetahui, maha mengetahui. Hayat maha hidup, sama maha mendengar, basar maha melihat. Terus kalam maha berfirman. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ketujuh-tujuhnya ini ada. Ya karena sifat hayat. Ya karena adanya sifat hayat sehingga ketujuh sifat ini ada. Rehne ono urip, akhirnya pitu niki ono. Ya sama dengan manusia. Kalau kalau tidak hidup, maka ketujuh-tujuhnya juga tidak ada. Kalau manusia itu hidup, maka ketujuh-tujuhnya itu ada. Makanya
Dengan adanya sifat al-hayat, hidup, maka sifat ma'ani itu menjadi ada. Rehne Allah itu maha hidup, sehingga Allah itu kudrat, berkuasa, iradat sehingga berkehendak, ilmun sehingga mengetahui, hayat sama sehingga bisa mendengar apapun, basar bisa melihat apapun, terus kalam bisa berfirman apapun. Itu karena hayat, karena hidup. Kalau tidak ada sifat hayat, maka yang lainnya ini tidak ada. Makanya sifat ma'ani ini juga dimiliki oleh makhluk. Cuma bedanya sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah dengan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk. Kalau sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah ini menjadi tidak terbatas. Sedangkan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk ini sangat terbatas. Contoh, sifat ma'ani kan ada 7 tadi. Yang pertama kudrat. Allah itu punya sifat kudrat, makhluk juga punya. Cuma bedanya kudratnya Allah dengan makhluk. Ini kalau kudratnya Allah tidak terbatas, tapi kalau kudratnya manusia ini sangat terbatas. Niku bedane. Nggak bisa dibatasi kekuasaannya Allah itu. Tapi kalau kekuasaannya makhluk ini masih bisa, sangat-sangat terbatas. Ya berkuasa ketika menjabat. Walaupun berkuasa toh kekuasaannya juga tidak meliputi. Ya sing kula contohno wong dadi gubernur niku nggih kekuasaannya hanya seprovinsi. Jadi presiden kekuasaannya hanya di satu negara itu. Untuk negara yang lain sudah nggak punya kekuasaan ini. Artinya terbatas dan sangat-sangat terbatas. Ya, iradat Allah itu maha berkehendak. Kehendaknya Allah ini juga tidak terbatas, meliputi. Ketika Allah itu berkehendak apapun, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang ikut campur. Kalau makhluk, kita punya keinginan, punya kehendak, ini pasti ada yang mencampuri. Pasti terkadang juga ada yang memaksa juga. Nah ini. Dan seterusnya, ilmu, sama, basar, kalam. Tadi sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah ini tidak terbatas. Sedangkan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk ini terbatas. Dengan adanya sifat hayat yang artinya maha hidup, maka sifat ma'ani yang lain ini menjadi ada. Seandainya tidak ada sifat hayat, niscaya sifat ma'ani yang lain juga tidak ada. Nek gak ono urip, ya gak ono kudrat, gak ono iradat, gak ono ilmu, gak ono sama, gak ono basar, gak ono kalam. Wong mati ya. Di mati isok ngerungokno, isok ndelok, isok ngomong, ya gak isok. Paham nggih? Wa dalilu utawi dalile ala thubutil hayati ing ngatasi tetepe sifat hayat lahu marang Allah Ta'ala iku wujudul alami, wujude alam. Dan sekarang dalil akli sifat wajib Allah al-hayat. Apa buktinya kalau Allah itu mempunyai sifat al-hayat yang artinya maha hidup? Ya keberadaan alam raya ini. Adanya alam raya ini menunjukkan bahwasannya Allah itu mempunyai sifat al-hayat.
Nah kalau sejak dulu Allah nggak punya sifat al-hayat, ya tidak mungkin alam ini menjadi ada. Ya, dengan adanya alam ini sampai sekarang ini menunjukkan Allah itu mempunyai sifat al-hayat yang artinya maha hidup. Wa tarkibuhu utawi carane nyusun dalil. Iku antakula yen to ngucap sira idza lam yakun ing ucapan idza lam yakun. Idza lam yakun tatkalane ora ana sapa Allah iku hayyan gesang. Lakana mongko yekti ana sapa Allah iku mayitan mati. Walau kana lan lamun ana sapa Allah iku mayitan mati. Lantafa mongko yekti ora tetep anhu saking Allah. Apa jami'u sifatil ma'ani sekabehane pira-pira sifat ma'ani. Walawin tafa lan lamun ora tetep anhu saking Allah. Apa jami'u sifatil ma'ani sekabehane pira-pira sifat ma'ani. Lam yujad mongko ora wujud apa sayun suwiji-wiji minal alami kang tetep saking iki alam. Lakin adamu wujudi syai'in tetapi ne utawi ora anane wujude suwiji-wiji minal alami kang tetep saking alam iku batilun batal. Alasane li annahu krana setuhune ora wujude alam iku khilaful hissi nulayani perasaan wal iyani lan kenyataan. Sekarang cara mengemukakan dalil akli. Apabila Allah tidak hidup berarti Allah mati. Lah nek Gusti Allah gak urip berarti Gusti Allah mati. Apabila sifat-sifat ma'ani itu tidak ada padanya, maka alam raya ini tidak ada. Kalau ketujuh sifat ma'ani tadi, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ini seandainya tidak ada pada zat Allah, ya pasti alam raya ini tidak akan ada. Nek Gusti Allah niku mboten gesang, Gusti Allah mboten kuwasa, mboten berkehendak, mboten pirsa, mboten midanget, mboten kepireng, mboten saged dawuh. Ya niscaya pasti alam raya ini tidak akan pernah ada. Tetapi anggapan alam raya ini tidak ada adalah batil. Ya, kalau seseorang menganggap alam raya ini tidak ada, ya batal. Kenapa? Ya karena bertentangan dengan perasaan dan kenyataan. Ya, kenyataannya alam raya ini kan ada. Kita rasakan memang juga ada. Fabatola mongko batal apa ma barang ada kang nekaaken apa ma ilaihi marang batal. Wa huwa utai ma ada iku intifa'u sifatil ma'ani ora tetepe pira-pira sifat ma'ani. Wa sabatat lan tetep apa sifatul ma'ani lahu marang Allah. Wa idza sabatat lan tatkalane tetep lahu marang Allah apa sifatul ma'ani pira-pira sifat ma'ani sabatat mongko tetep lahu marang Allah apa al hayatu sifat hayat li annal qadira karena setune wong kang kuwasa al murida kang ngersakaken ila akhiri sifatil ma'ani marang akhire pira-pira sifat ma'ani iku la buddha ora kena ora ayakuna saking yen to ana sapa se qadir iku hayyan gesang. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kebatilan, yaitu ketiadaan sifat-sifat ma'ani adalah batil. Tadi segala sesuatu yang menyebabkan kebatilan bagi Allah, ya berarti dianggap batil. Ketiadaan sifat-sifat ma'ani Allah ini batil, tidak mungkin. Padahal telah dipastikan Allah memiliki sifat-sifat ma'ani.
yakni sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kesemuanya ini ada pada zat Allah. Apabila Allah pasti memiliki sifat-sifat ma'ani, maka pastilah dia bersifat al-hayat. Kalau sifat keenam sifat ma'ani ini ada, berarti al-hayat ini juga ada. Wonten lho krana urip liyane niki akhire ya ana, kudrat ana, iradat ana, ilmu ana, sama ana, basar ana, kalam ya ana. Karena zat yang maha kuasa, maha berkehendak dan seterusnya itu pasti hidup. Nah, Gusti Allah niku kan Al-Qadir. Artinya zat yang maha kuasa, Al-Murid. Allah maha berkehendak. Allah dikatakan maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha berfirman. Semuanya ini dikatakan. Nah, kalau enggak hidup mana bisa? Berarti Allah itu jelas-jelas hidup, pasti hidup. Wa idza sabatat lan tatkalani tetep lahu marang Allah opal hayatu sifat hayat, istahala mongko mohal alaihi ing atasi Allah apa al mautu mati. Apabila Allah pasti memiliki sifat al-hayat yang artinya maha hidup, ya maka mustahil dia memiliki sifat al-maut. Ya Allah niku wis dipastekno urip, berarti ya mustahil nek Gusti Allah niku pejah. La al-maut alladzi huwa kang utawi alladzi utawa maut iku hayat itu adalah al-maut. Al-hayat itu artinya maha hidup, al-maut itu artinya mati. Itu sifat wajib Allah yang ke-10, yakni sifat al-hayat, artinya maha hidup. As-sifatu utawi sifat al-hadiyata asyarata kang kaping 11, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala iku as-sam'u sifat sama. Sifat wajib Allah yang ke-11 ini yakni sifat as-sama, artinya maha mendengar. Wa huwa utawi as-sam'u iku sifatun sifat lahu kedue Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan sebab zate Allah Ta'ala. Sifat sama yang artinya mendengar, yaitu sifat yang azali. Sebelum apapun ada, sebelum Allah menciptakan apapun, sifat sama ini sudah ada. Yang ada sebab zat Allah. Jadi sifat as-sama ini ada ya karena adanya zat Allah. Kalau zatnya Allah enggak ada, ya tentu sifat as-sama nanti juga tidak ada. Jadi adanya sifat as-sama ini karena adanya zat Allah. Mergo zate Gusti Allah ana, akhire as-sama niki ana. Muta'alliqatun iku gumantung utawa sambung bijami ilmaujudati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang wujud, min dawatin bayane saking pira-pira zat wa aswatin lan pira-pira swara. Sifat as-sama ini berhubungan dengan semua makhluk, baik berupa zat atau suara. Tadi hubungannya sifat as-sama yang artinya mendengar
ini berhubungan dengan semua makhluk. Sing diarani makhluk niku wis pokoke sakliyane Gusti Allah iki makhluk. Baik berupa zat ataupun suara. Semua zat itu pasti bisa didengar oleh Allah. Semua suara apapun juga pasti bisa didengar oleh Allah. Tidak ada suara yang tidak bisa didengar oleh Allah. Tidak ada zat yang tidak bisa diketahui oleh Allah. Fayasma'u mongko midanget sapa Allah zatahu ing zate Allah. Bisam'ihi sebab sifat samae Allah. Wa yasma'u lan midanget sapa Allah sifatihi ing pira-pira sifate Allah bisam'ihi kelawan sifat samae Allah. Wa yasma'u lan midanget sapa Allah sam'ahu ing pangrungune Allah bisam'ihi kelawan sebab sifat samae Allah wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh mingkuli maujudin bayane saking saben-saben perkara kang wujud. Allah mendengar zatnya sebab sifat as-sama ini. Allah bisa mendengarkan zatnya sendiri ya dengan menggunakan sama dengan kita. Kita bisa mendengar suara apapun, bahkan juga bisa mendengarkan zat kita sendiri, wujud kita sendiri ya karena kita punya pendengaran. Dia mendengar sifat-sifatnya sebab as-sama ini. Allah juga bisa mendengarkan sifat-sifatnya juga dengan sifat as-sama ini. Dia mendengar pendengarannya sebab sifat as-sama ini dan lain-lain. Jadi Allah juga bisa mendengar pendengarannya. Mendengar pendengarannya sendiri itu juga karena sifat samanya. Cuman nanti ada bedanya. Samanya Allah dengan samanya makhluk itu tidak sama. Fasam'uhu mongko utawi sifat samae Allah Ta'ala iku yang kasyifu dadi jelas lahu marang Allah bihi sebab sifat sama apa kullu maujudin saben-saben perkara kang wujud fayasma'u mongko midanget sapa Allah bisam'ihi kelawan sebab sifat samae Allah al aswata ing pira-pira swara wadzawati lan pira-pira zat ala tahqiqi ing ngatasi kaul kang bener. Jadi dengan sifat as-sama segala sesuatu yang ada dengan segala sesuatu yang wujud ini menjadi jelas bagi Allah. Allah bisa mendengarkan pendengarannya baik mendengarkan suara apapun dan bisa mendengarkan zat apapun dengan secara jelas sejelas-jelasnya. Beda kali kula jenengan kadang ngrungokno apa-apa krungu, kadang ono gak jelas kadang yo gak krungu. Kalau Allah tidak, Allah itu mendengarkan apapun dengan jelas, tidak ada yang samar apapun yang didengar oleh Allah, baik mendengarkan suara maupun mendengarkan zat. Fa in kila mongko lamun den takokaken apa ta'alluqu sam'ihi utawi sambunge sifat samai Allah bil aswati kelawan pira-pira swara iku dzahirun wis jelas. Wa amma ta'alluquhu anapun utawi sambunge sifat as-sama bidzawati kelawan pira-pira zat fa ghairu dhahirin mongko iku ora pertelo. Fal jawabu mongko utawi jawabe iku bi annahu tetep kelawan setune kelakuan iku yajibu wajib alaina ing ngatasi kita opal imanu iman percaya benerno ngiyakinno
bi anna sam'ahu kelawan satuhune sifat samae Allah taala iku muta'alliqun gumantung utawa sambung bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud min dawatin bayane saking zat wa aswatin lan pira-pira swara wa in kunna lan senajan ana sapa kita iku la na'lamu ora ngerti sapa kita zalika ing mengkono-mengkono ta'alluq. Apabila ada pertanyaan hubungan sifat as-sama dengan suara sudah jelas. Nggih, nek ing ngrungu mendengarkan atau sifat as-sama niki artinya maha mendengar. Hubungannya kalau dengan suara kan sudah jelas. Ya, jane manfaatnya pendengaran itu kan untuk mendengarkan suara dan dapat dimengerti. Tetapi hubungan sifat ini dengan zat itu rasanya belum jelas. Ya apa ngrungokno zat? Karena selama ini pemahaman kita yang namanya mendengar itu adalah mendengar suara. Tapi sifat as-sama Allah ini kok juga dihubungkan, disambungkan dengan apa? Dengan zat, mendengarkan zat. Nek mendengarkan suara itu jelas. Jadi pendengaran itu adalah untuk fungsinya mendengarkan suara. Tapi kalau mendengarkan zat ini kan rasanya belum jelas. Pertanyaan ini harus dijawab bahwa sesungguhnya kita wajib beriman. Artinya beriman itu harus percaya, harus yakin, seyakin-yakinnya. Bahkan harus membenarkan bahwa sifat Allah as-sama ini berhubungan dengan semua makhluk yang ada, baik zat maupun suara. Pun mboten usah kathik mikir dawa-dawa. Pokoke kula jenengan dadi wong iman kudu benerno ngiyakinno percaya nek kabeh sifat as-sama'i Allah ini semua berhubungan dengan makhluk yang ada ini, baik zat maupun suara. Bisa mendengarkan suara apapun dan juga bisa mendengarkan zat apapun yang ada ini. Meskipun kita tidak mengetahui cara proses ta'alluq tersebut, walaupun kita tidak mengerti prosesnya mendengarkan zat iku ya apa. Nek mendengarkan suara pun paham kula jenengan. Ya karena dengan adanya kita punya pendengaran kita bisa mendengarkan suara niki wis paham. Nek prosesnya mendengarkan zat kita kan enggak paham. Nggih. Nek zat iku ya mestine kudu dilihat. Tapi ini sifat as-sama mendengar ini juga dihubungkan, disambungkan dengan zat. Ya apa ngrungokno zat iku ya apa? Ya walaupun kita tidak tahu prosesnya. Ya, tidak tahu prosesnya ta'aluk ini, hubungannya ini, yang jelas kita harus beriman, harus membenarkan, harus meyakini bahwasanya Allah itu bisa mendengarkan zatnya dan zat apapun. Fa kaifiyatut ta'alluqi mongko utawi carane ta'alluq iku majhulatun dan bodohaken lanah marang kita. Artinya walaupun kita tidak tahu prosesnya. Wasam'uhu utawi sifat samai Allah Ta'ala iku laisa ora ana apa sam'uhu iku biudunin tetep kelawan kuping wala simahin lan ora bolongan kasam il hawadithi kaya pangrungune pira-pira makhluk. Ini yang membedakan pendengaran kita dengan pendengarannya Allah. Allah mendengar segala sesuatu tanpa perantara. Ya, seperti cara mendengar makhluk.
Kalau Allah mendengarkan apapun itu tanpa menggunakan telinga, tanpa menggunakan lubang telinga, berbeda dengan kita. Kalau kita bisa mendengar itu dengan perantara, dengan perangkat. Napa perangkate ya kudu ana kupinge ya kudu ana bolongane. Coba nek ana kuping terus bolongane dibuntu ngoten ya napa? Ya gak krungu. Wong kadang wis bolong ae kelebonan banyu ya wuwuk-wuwuk e. Iya. Kadang ya ana kupinge ya bolong, tapi ya gak krungu. Dublek lak wonten wong dublek niku. Iku ya ana kupinge ya bolong mboten buntu, tapi ya dublek. Tapi nek Gusti Allah mboten. Allah itu mendengar tanpa menggunakan perangkat itu, tidak menggunakan telinga, tidak membutuhkan lobang telinga. Bal huwa bale utawi as-sama iku maknan arti ngerungu qaimun kang jumeneng bidzatihi sebab zati Allah taala. La yatra'u ora teka alaihi ing ngatasi as-sama apa illatun penyakit tamna'u kang nyegah apa illah hu ing sama minasami saking rungu kasomami kaya dublek. Nek cara wong kulonan nek maknani kasomami kaya kopo li anna dzalika krana satune mengkono-mengkono turuwul illah iku min sifatil hawadifi tetep setengah saking pira-pira sifate pira-pira makhluk. Nggih, dadi sifat as-sam'u, as-sama Allah adalah hal yang ada sebab zatnya yang tidak dapat terkena gangguan apapun yang menyebabkan tidak dapat mendengar. Sebab daya dengar yang dapat terganggu itu adalah sifat makhluk. Jadi mendengarnya Allah ini hal yang adanya ya sebab zatnya yang tidak akan terkena gangguan apapun. Pendengarannya Allah itu tidak akan pernah terganggu apapun yang menyebabkan Allah tidak dapat mendengar, tidak mungkin. Ya, sebab daya dengar yang dapat terganggu itu adalah sifat makhluk. Nek kupinge kula jenengan niki saged gangguan, iso error barang. Maune jelas ya krana tambah suwe tambah umur. Niki pendengarannya niki semakin dikurangi. Makanya tiang niku nek pun tambah sepuh niku mesti napa? Berkurang pendengarane, wis rada dublek apa maneh tambah sewepo nemen nek ngomong gak gowet ngono ya gak krungu. Kadang get ae gak krungu kok nek gak didokno nang kupinge. Itu artinya mengalami gangguan. Kadang jek enom ayo ana wong sing dublek niku. Ya karena apa? Karena telinganya bermasalah, ada gangguan. Kalau Allah tidak mengalami gangguan-gangguan pendengarannya. Lah nek Gusti Allah umpamane pendengarannya terganggu jenengan terus nek ndonga ya napa? Gusti Allah lak gak krungu dungane jenengan. Lha niku. Wa dalilu utawi dalil ala thubuti sam'i ing ngatasi tetepe sifat as-sama lahu marang Allah taala ikal kitabu Al-Qur'an was sunnatulan hadis. Pun dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalil nakli bahwa Allah pasti memiliki sifat as-sam'u atau as-sama adalah firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat as-sam'u yang artinya maha mendengar. Ini ada di dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam al-hadis.
Teng Al-Qur'an contone kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuh wa huwas samiul basir. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-basiru tur zat kang mirsani. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Niki buktine nek Gusti Allah niku nggadahi sifat as-sam'u. Teng Al-Qur'an diterangaken wa huwas samiul basir. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi innakum satune sira kabeh iku la tad'una. Ora undang-undang sira kabeh as-sama ing pangeran kang dublek, kang kopok. Wala ghaiban lan ora pangeran kang adoh. Innakum satune sira kabeh iku tad'una. Undang-undang sira kabeh samian ing zat kang midanget, qori bantur kang parek, muji bantur kang nyembadani. Pun wonten hadis dipun aturaken Kanjeng Nabi dawuh innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Sesungguhnya kamu semua tidak memohon kepada zat yang tuli. Masih ndonga gak bengok-bengok ya gak apa-apa wong Gusti Allah gak dublek. Nggih, masih ndonga genah gak patek metu suarane ya gak apa-apa Gusti Allah mboten tuli. Dan tidak pula kepada zat yang gaib. Nggih, Gusti Allah niku bukan zat yang gaib, zahir jelas. Tetapi kamu semua memohon kepada zat yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan. Ini bukti bahwasanya Allah itu mempunyai sifat as-sam'u yang dibuktikan dengan hadis. Wa aidon kanton kedik. Wa aidon lan kelawan maneh dalam yakun tatkalane ora ana sapa Allah iku sami'an midanget. Lakana mongko yekti ana sapa Allah iku as-samma tuli utawa kopok. Wasamamu utawi tuli iku nakesun sifat kurang. Wan nakesu utawi sifat kurang alai ngatasi Allah iku muhalun muhal. Sehingga fasabata mongko tetep lahu marang Allah apa as-samu sifat sama. Wa idza sabata lan tatkalane tetep lahu marang Allah apa as-samu sifat sama. Istahala mongko muhal alai ngatasi Allah apa as-samamu tuli utawa kopok. Alladzi huwa kang utawi somam iku diddus sam'i dadi lelawanane ngrungu. Nek nika wau dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sekarang dalil akli, dalil akal. Carane dos pundi mbuktekno nek cara akal ngonten ya napa? Nek Allah niku nggadahi sifat as-sam'u yang artinya maha mendengar. Dan apabila Allah tidak mendengar, berarti Allah tuli. Dan tuli itu adalah sifat negatif. Tuli itu adalah sifat negatif, sifat yang kurang, cacat. Mosok Gusti Allah niku cacat. Kanggonan sifat kurang. Padahal mustahil Allah memiliki sifat yang negatif. Gak mungkin Gusti Allah niku nggadahi sifat negatif. Dan demikian pastilah Allah maha mendengar. Ya berarti kalau tidak mungkin Allah itu mengalami sifat yang kurang, sifat yang negatif, maka pastilah Allah maha mendengar. Apabila Allah pasti memiliki sifat as-sam'u, maka pastilah mustahil dia bersifat as-somam yang berarti tuli. Nek empun dipastekno Gusti Allah niku mempunyai sifat as-sam'u yang artinya maha mendengar, berarti mustahil kalau Allah bersifat as-somam yang artinya tuli. As-somam ini lawan dari sifat as-sam'u yang artinya maha mendengar. Al-hayat wau maha hidup niku lawane al-maut. Nek sama niki lawane napa as-somam.
Wujud lawane adam, kidam lawane huduts, baqa lawane fana, mukhalafatu lil hawaditsi lawane mumatsalatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi lawannya ihtiyajun li ghairihi, wahdaniyah lawane ta'addud, qudrat lawane ajzun, iradah lawane karoha, al ilmu lawane al jahlu, hayatun lawannya mautun, sama lawannya somamum. Niki wau angsal sifat wajib Allah kali, yakni sifat wajib Allah yang ke-10 yakni al-hayat, dan sifat wajib yang ke-11 adalah as-sama. Pun mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila tu'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruman wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.